Setiap rumah tangga pasti punya masalah, tapi tidak semua masalah harus diselesaikan dengan bentakan, ancaman, atau kekerasan. Ada yang memilih bicara, ada yang memilih diam, dan ada yang memilih membiarkan emosi mengambil alih segalanya. Padahal, satu hal yang harus diingat, cinta tidak pernah dibuktikan dengan pukulan, dan kekuasaan dalam rumah tangga bukan berarti hak untuk menyakiti. Lalu, apa yang terjadi jika kemarahan dianggap sebagai hal yang wajar dan kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dicampuri oleh orang lain? Mari kita simak kisah ini. Sin, lu kenapa? Kok gue lihat-lihat lu murung? Gak apa-apa kok Dim, cuma capek aja. Ini kenapa sih? Semalam habis berantem sama Ardi. Sebenarnya udah beberapa kali dia kayak gitu ke gue. Cuman gue pikir dia lagi capek kerja aja. Tapi kan capek nggak jadi alasan buat ngabdi RT lu, gila. Laki lu emang brengsek dari awal, kampung. Bajingan, aku kerja kesel rumah itu loh saya kotor. Kowe ngopo wae? Bego lu ya? Dia istri lu anjir. Mau ngabdi RT lagi lu? Ya sapa? Kowe kira sama urusan yang rumah tangga itu ngopo? Kowe iki mending metu ngono lho. Hah? Bego lu ya? Laporin lu ke pengacara. Wedi aku, laki-laki. Ketika harapan memudar, keberanian mengambil langkah. Mungkin kata-kata itulah yang sekarang menggambarkan keadaan Sinta. Ia memilih untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk memperjuangkan haknya. Permisi Bu. Halo, assalamualaikum. Silakan duduk. Baik. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya selaku kuasa hukum yang akan mendampingi Anda dalam proses ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa seluruh informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan perlindungan serta penanganan hukum. Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga saya. Bisa jelaskan kronologi peristiwa yang terjadi, mulai dari tempat, waktu, hingga tindakan yang Anda alami. Jadi begini Bu, suami saya itu emosinya sering meledak-ledak dan dia itu temperamental sekali karena dia beberapa waktu terakhir sering memukuli saya hanya karena masalah sepele seperti rumah yang berantakan atau mungkin masakan yang dirasa dia kurang enak. Dan saya belum berani cerita ke keluarga saya dan saya akhirnya memutuskan untuk kesini untuk menemui ibu untuk berkonsultasi. Dan mungkin apakah hal seperti itu masih bisa dipertahankan Ibu? Apakah ada saksi dalam peristiwa tersebut? Kebetulan untuk saksi hari ini sedang berhalangan hadir Ibu. Tapi di sini saya sudah menyiapkan bukti visum dan beberapa bukti lainnya. Ibu, setelah semua bukti yang Ibu kumpulkan sudah saya lihat, ini suami Ibu nanti sudah bisa dijerat dengan pasal 44 sampai 53 tentang UU PKDRT.
Jadi kita sudah bisa membawa masalah ini ke pengadilan agama. Tapi saya tegaskan sekali lagi, untuk bertahan atau tidaknya itu tergantung keputusan ibu sendiri. Saya hanya bisa membantu prosesnya untuk sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik Ibu, karena memang saya sendiri sudah lelah secara mental dan fisik, dan saya juga sudah mempertimbangkan hal ini cukup lama, jadi saya memang mantap untuk berpisah dengan suami saya. Baik, saya akan membantu Anda menyelesaikan perkara ini. Setiap luka layak untuk didengar. Setiap kesalahan layak dipertanggungjawabkan. Mediasi pun menjadi ruang untuk mencari penyelesaian tanpa mengabaikan rasa aman korban. Menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan oleh Ibu Sinta kepada saya, hari ini saya pertemukan kalian berdua untuk melakukan mediasi. Apakah Anda mengakui bahwa Anda sudah melakukan KDRT kepada istri Anda? Saya tidak berniat melakukan seperti ini, Bu. Saya hanya kebawa emosi saja. Kebawa emosi gimana maksud kamu? Kamu nggak sekali dua kali loh kayak gini. 1-2 kali kapan, Sin? 1-2 kali kapan? Kamu bilang setiap kali kamu pulang kerja selalu aja kamu marah-marah. Kamu tuh setiap kali ada masalah sepele selalu kamu besar-besarin. Jangan. Kayak semisal rumah berantakan. Aku di rumah nggak cuman beres-beres juga, banyak pekerjaan lain. Kamu tuh coba dong ngertiin aku. Kamu tuh jangan sok bener, Sin. Aku kerja bantu lo hanya untukmu loh, Sin. Pulang-pulang rumah berantakan, gak ada makanan. Kamu tuh sebenarnya ngapain aja di rumah? Tapi kamu bisa kan ngomong baik-baik, nggak harus minta-minta, nggak harus pakai kekerasan juga. Gak bisa. Udah, malah pada berantem di sini. Kita di sini tuh untuk mediasi. Tapi apapun alasannya, kekerasan dalam rumah tangga itu nggak dibenarkan. Tapi Anda sebagai istri juga harus memenuhi hak suami dan melakukan kewajiban istri. Maaf telah terucap, namun luka belum menemukan pulihnya. Ketika ruang mediasi tak mampu mempertemukan harapan, keadilan pun mencari jalannya di ruang persidangan. Sidang dibuka. Saudara Ardi, apakah engkau telah melakukan kekerasan terhadap istri saudara? Saya mengaku yang mulia. Mengapa saudara melakukannya? Saya marah dan saya pikir ini hanyalah masalah rumah tangga biasa. Apa yang ingin saudara sampaikan? Saya sebenarnya sudah memaafkannya, Yang Mulia. Tapi saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya lagi, Yang Mulia, karena saya sudah merasa cukup lelah secara fisik maupun mental, dan saya sudah mantap untuk bercerai. Saya tidak ingin balas dendam, Yang Mulia. Saya hanya tidak ingin ada perempuan lain yang merasa harus diam karena takut atau malu. Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan keterangan para pihak, pengadilan memutuskan saudara Ardi terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa dipatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta diwajibkan mengikuti program konseling dan pembinaan. Putusan ini bukan menghancurkan sebuah keluarga, melainkan untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap yang ini tidak Setelah diketuk, perkara telah usai, namun tidak dengan luka yang ditinggalkannya. Di balik putusan itu, tersimpan harapan bahwa tak ada lagi rumah yang dibangun di atas rasa takut. KDRT bukan urusan pribadi ketika keselamatan seseorang dipertaruhkan. Diam
bukan selalu berarti sabar. Dan cinta tidak pernah dibuktikan dengan kekerasan. Itulah harga sebuah amarah. Bukan hanya luka fisik yang ditinggalkan, tetapi juga rasa takut, kehilangan kepercayaan, dan hancurnya rasa aman dalam sebuah rumah tangga. Karena keluarga yang baik bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan keluarga yang menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.